semua, jumpa lagi dengan aku Vivi Family. Teman-teman, hari ini aku mau bikin donat kentang. Oke, langsung simak aja bahan-bahan yang aku pakai. Di sini aku udah siapkan 750 gram tepung terigu, 3 butir telur. Nanti aku pakainya kuning telurnya aja ya. Terus aku udah siapin vanili setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, 1 bungkus ragi instan, dan kentang yang sudah dihaluskan. Aku pakai kentangnya 300 gram aja ya teman-teman. Terus gulanya aku pakai 20 sendok atau sekitar 200 gram, dan margarinnya 90 gram, dan susu cairnya sebanyak 200 gram ya teman-teman, 200 ml. Di sini aku langsung aja campurkan tepungnya jadi satu, aku pindahin tempat. Nanti untuk resepnya aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman untuk resep selengkapnya. Oke, aku campurkan dulu bahan-bahan keringnya jadi satu. Pertama aku masukin tepungnya, terus aku masukin lagi raginya 1 bungkus. Terus aku masukin vanili bubuknya dan gula. Yang mau pakai vanili juga opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak, tapi biar lebih wangi aja. Kebetulan aku juga ada stok untuk vanili bubuk. Lalu aku masukkan lagi gulanya tadi ya teman-teman, aku masukin jadi satu untuk tepung bahan keringnya. Aku aduk rata dulu pakai sendok ya teman-teman. Aku pakai sendok dulu untuk ngaduk bahan keringnya. Campurkan jadi satu, ya penting merata aja ya teman-teman, teraduk rata aja. Oke, selanjutnya lagi aku masukin 3 kuning telur tadi. Aku ambil kuningnya aja, tambahkan 3 kuning telur, aduk rata bersama adonan kering tadi ya teman-teman. Aduk aja hingga merata ya, yang penting tercampur rata aja teman-teman. Lalu terakhir aku masukkan lagi kentangnya yang udah aku haluskan tadi. Nah, di sini aku pakai tangan ya teman-teman untuk nguleninnya biar lebih mudah lagi. Tapi aku udah cuci tangan ya teman-teman, jadi aman, udah bersih. Jangan lupa selalu cuci tangan dulu kalau pakai tangan ya, karena lebih leluasa ya teman-teman untuk campurnya. Oh iya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Terima kasih. Lanjut lagi aku mau masukin susunya. Nah, di sini aku udah pindahin lagi ya teman-teman untuk ke tempat yang lebih besar lagi. Kayaknya dari tadi ganti mulu nih. Gak konsisten ya. Sorry teman-teman. Sorry ya kalau memang ini terlihat kurang udah kurang bagus ya untuk baskomnya. Tapi ini sangat bermanfaat teman-teman kalau lagi bikin kue yang jumlahnya lumayan besar. Di sini aku campurkan susu cairnya tadi ya teman-teman. Aku pakai susu cair yang UHT itu. Aku pakai 200 gram aja, aku masukin secara bertahap. Aku masukin susunya secara perlahan-perlahan aja ya teman-teman. Nanti kalau udah kira-kira udah bisa tercampur semua, bisa diulenin nanti, udah cukup. Tapi 200 gram itu udah takaran pas. Lalu aku masukkan lagi margarin terakhir ya. Aku pakai 200 gram aja teman-teman. Sorry teman-teman, bukan 200 gram, keingatan susu cair tadi. 90 gram ya teman-teman. Ini aku campurkan, jadi margarinnya itu dicampurkan saat bahan-bahannya sudah tercampur rata semua ya teman-teman. Jadi dia belakangan terakhir baru dicampurkan. Buat teman-teman yang udah biasa bikin pastinya lebih lebih paham lah ya, udah tahu banget. Kan aku juga baru belajar. Sebenarnya aku bukan baru pertama kali bikin, aku udah berapa kali bikin, cuma karena udah lama banget gak bikin. Kebetulan hari ini aku dapat orderan dari kakak sepupu aku minta bikinin donat kentang, ya udahlah ya. Ya jumlahnya nggak banyak, cuma minta bikinin 40 piece aja. Jadi kalau ada lebihnya ya buat makan sendiri lah.
Dia minta dibikinin untuk topping gula aja ya teman-teman, jadi nggak ribet. Oke, di sini aku udah selesai ngadonnya, udah sampai kalis ya teman-teman. Terus aku tutup dulu pakai kain serbet aja. Di sini aku diamkan sampai 25 menit. Teman-teman juga boleh diamkan sampai 1 jam. Karena aku dikejar waktu, jadi aku cuma sempet sampai 25 menit. Dan tadi aku lupa videoin waktu ngempesin adonannya teman-teman. Sorry banget. Di sini aku udah ambil sebagian adonannya, dan karena aku nggak punya paper itu buat menggilingnya, juga aku nggak punya, jadi maaf ya teman-teman, aku pakai telanan aja ya, penting bisa buat aku bentuk adonannya aja lah. Langsung aja di sini aku ambil kalau aku udah biasa bikin, jadi aku udah tahu ya teman-teman. Boleh teman-teman punya timbangan atau punya sendok ukur, boleh diukur sesuai dengan keinginan. Kalau yang aku bikin ini ukurannya sekitar 30 gram ya teman-teman. Jadi memang aku bikinnya nggak besar-besar ntar donatnya. Jadi aku bikinnya yang donatnya mini ya teman-teman. Tapi kalau udah digoreng dia itu mengembang juga. Jadi nggak terlalu kecil banget gitu. Kita bikin sesuai selera aja karena permintaan dari kakak sepupu aku mintanya yang kecil aja, nggak kecil juga sih, sedang ya teman-teman. Menurut aku sih sedang, nggak kecil banget. Di sini aku bikin dulu mamanya gitu, terus aku potong-potong. Nah, jadi ukuran aku seperti ini aja teman ya. Jadi dia udah pas menurut aku. Di sini aku tinggal cubit-cubit aja. Aku cubit-cubit sampai ke bawah, terus nanti aku puter-puter pakai jari tengah aku dan jempol aku. Gitu. Udah gini aja. Teman-teman pasti yang udah sering bikin itu udah lihai banget. Mungkin maaf banget ya teman-teman kalau memang ada resepnya yang berbeda dengan aku. Ya, aku ya caranya begini teman-teman. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah sering bikin, punya resep tambahan, boleh aja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita saling sharing, mana tahu saya ada kekurangan, boleh nanti akan saya pelajarin lagi. Oke. Ya alhamdulillah teman-teman, banyak sedikit garan yang penting ada saya terima aja. Alhamdulillah, daripada nggak ada bahan ya. Nggak ada bahan sih, maksudnya nggak ada kerjaan tambahan gitu selain menyapu, mengepel. Karena udah lama banget ya teman-teman aku nggak bikin uh, untuk konten masaknya ya. Dari awal aku bikin konten itu biasanya selalu masak-masak ya teman-teman, dan alhamdulillah kebetulan hari ini ada orderan, jadi ya aku kenapa enggak ya kan dibikin video sekalian gitu ya, sesempat aja gitu teman-teman. Oke, aku tadi udah bulat-bulatin ya teman-teman itu untuk donatnya. Aku diamin dulu selama 20 menit lagi. Di sini aku sambil seling juga bikin sayur. Sayur apa? Sayur bening aja teman-teman. Aku pagi ini masaknya masak sayur bening aja bersama ikan. Ikannya udah aku goreng. Ini dia teman-teman. Jadi aku masak sesimpel aja, di seling aku bikin donat. Aku sempat-sempetin masak sayur juga ya teman-teman. Oke. Ini udah aku diamin ya teman-teman sekitar 20 menit. Jadi ini aku mau goreng lagi. Aku mau goreng yang pertama dulu. Ini aku masukin semua adonannya perlahan karena aku udah panaskan minyaknya ya. Oke. Aku masukin satu persatu. Jadi aku diamkan 20 menit aja teman-teman. Buat teman-teman yang mau diamkan lebih lama lagi 1 jam, lebih bagus ya teman-teman. Jadi dia lebih mengembang lagi dan nanti donatnya jadi lebih mekar gitu. Karena aku udah keburu waktu ya teman-teman, jadi cuma sempat 20 menit aja. Nah di sini aku langsung balik aja lagi untuk donatnya. Udah kelihatan ya teman-teman, donatnya ini udah uh, montok banget ya. Padahal aku bentuknya tadi cuma kecil-kecil aja ya teman-teman.
Tapi nanti ketika digoreng dia langsung lebih mekar, lebih ngembang sendiri ya. Jadi udah lebih muntok. Nah, di sini aku udah angkat karena udah matang dan teman-teman jangan salvo karena melihat warnanya lebih gelap itu bukan gosong ya teman-teman, tapi karena kamera aku warnanya suka berubah-ubah. Nah, seperti ini. Warnanya kuning kemasan aja udah langsung aku angkat ya teman-teman. Kalau goreng donat ini nggak lama ya teman-teman, enaknya sih itu nggak lama. Yang namanya itu cuma di prosesnya aja ya teman-teman dari awalnya itu. Untuk membuat donat ini yang kesabarannya di awal aja sih teman-teman. Lanjut di sini aku goreng lagi untuk adonan kedua ya teman-teman. Ya memang pesanannya sedikit aja sih teman-teman, cuma 40 piece. Tapi nggak apa-apa lah ya. Daripada cuma didiemin ya kan sayang kan ya teman-teman, mendingan dibikin video ya sekalian lah ya kan. Ya biar sedikit tetap disyukurin ya teman-teman. Alhamdulillah nggak pernah berhenti bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillah sedikit demi sedikit biar sedikit tetap ada orderan. Oke, ini udah jadi teman-teman, penampakannya seperti ini. Ini donatnya bener-bener empuk ya teman-teman, terus gembul-gembul banget. Aku tuh suka banget karena lucu ya. Ini mungil, andaikan orang itu mungil ya teman-teman, kecil aja tapi montok gitu, jadi kelihatan besar padahal kecil cuma karena dia montok-montok. Nah di sini aku langsung coba aja teman-teman, aku udah belah donatnya, ini bener-bener empuk, super empuk dan lembut, dan rasanya itu manisnya udah pas banget. Nah buat teman-teman mungkin yang lebih suka manis lagi boleh ditambahin dari gula resep yang tadi. Kalau aku, menurut aku sih udah pas banget ya teman-teman. Terlalu manis juga nanti bakal cepat enak. Nah di sini aku pakai topping, masukin topping gula halus ini buat anak aku ya teman-teman. Jadi dia minta dipakai gula halus karena aku di sini aku nggak nyiapin untuk topping meseseres. Kebetulan kakak sepupu aku itu mintanya yang toppingnya gula halus saja, dan itu minta gulanya dipisah karena mungkin ada yang nggak suka pakai gula, jadi dia lebih suka yang polosan, jadi aku gulanya pisah aja. Nah ini untuk pesanan kakak sepupu aku ya teman-teman, jadi aku masukinnya di dalam box. Nah kebetulan dia itu ngasih boxnya sendiri ya teman-teman, jadi aku nggak perlu nyiapin lagi untuk kotaknya sendiri. Ya udahlah, permintaan yang mesen ya kan, kita ngikutin aja. Jadi gulanya aku bungkus gitu aja teman-teman, terus aku masukin dalam box, nanti katanya sih dia sendiri yang salin begitu ya, nggak ribet ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video aku hari ini. Semoga teman-teman suka dan menghibur, dan jangan lupa ya teman-teman bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.